Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun. Kembali lagi ke channel Egi Purba Indigo Saka Riau. Kali ini kami dari tim Egi Purba Indigo kedatangan tamu ataupun subscriber dari kampung tetangga. Nah, yaitu ini Bang siapa namanya Bang? Bang siapa? Bang Muji. Bang Muji, namanya Bang Muji, dan beliau pengen tanya-tanya ataupun pengen klarifikasi tentang apa-apa yang udah kami buat di video kami di YouTube kami Egi Purba Indigo, dan saya sendiri Wak Suprianto sebagai penanggung jawab YouTube tersebut. Dan inilah Egi Purba Indigo-nya. Orang terganteng. Jadi apa-apa yang mau Abang tanyakan silakan Pak. Apa Bang? Silakan, mau apa yang ditanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah melihat konten dari Egi Purba Indigo. Nah, katanya kan yang kita lihat di YouTube di channel itu, Egi ini bisa menarik benda sesuatu yang bukan dari alam nyata kita gitu kan? Ya. Nah, jadi mungkin bukan cuma saya saja gitu. Pastinya ada dari teman-teman YouTuber yang lain, pastinya penasaran apa betul apa tidak kan gitu. Iya. Nah, jadi saya di sini ingin mengklarifikasi dan menyaksikan sendiri apakah itu betul keris pusaka ataupun seperti yang kita lihat di situ ada katanya batu merah delima kan ya, gitu. ya, benar, Kita di sini ingin menyaksikan sebenarnya karena kita tidak mau dari teman-teman subscriber yang lain menyatakan itu hoax ya, atau bohong atau kan penipuan gitu. begitu. Itu. Jadi awalnya saya ingin bertanya dulu kepada Egi ataupun tim gitu kan, Ya. Pak Supri. Sejak kapan sih si Egi ini mulai merasa dia itu mempunyai kelebihan ataupun semacamnya, bisa merasakan sesuatu yang aneh ataupun merasakan ada kedatangan ibaratnya pemikiran-pemikiran bahwasanya dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Gitu. Udah, ini jawab langsung ini Ya. ya Bang ya. Jadi begini teman-teman semua ataupun Bang Muji, ini saya sedikit terangkan ataupun menerangkan kepada teman-teman semua bahwasanya Egi ini pertama-tama dia pun tidak menyadari bahwasanya dia punya kelebihan itu. Beberapa bulan terakhir ini dia mengikuti semacam jaranan ataupun dulu dengan kuda kepang lah gitu kan. Jadi seiring waktu dia pun ada pernah bertemu dengan nininya ataupun neneknya, yang kami semua tahu nini itu mempunyai kelebihan ataupun mempunyai ilmu lah semacam untuk menyembuhkan ataupun mengobati orang-orang yang sakit. Dan kami kenalah nenek itu punya kesaktian begitu. Jadi si Egi ini bermimpi gitu. Beberapa bulan yang lalu dia bermimpi didatangi nininya dengan mengusap kepalanya gitulah. Jadi dalam mimpi itu keterangan dari dia tidak memberikan keterangan apapun, cuman mengeluh saja gitu. Cuman mengeluh saja. Jadi dia otomatis ataupun spontanitas dia bisa tanpa disadarinya dia bisa melihat ataupun dalam mimpi dia bisa diperintahkan ambil saya gitu. Jadi dicobanya sama dia, dan dalam kata-kata itu bagaimana dari mana cara mengambilnya gitu kan. Dia dikasih semacam bacaan gitu, semacam amalan untuk bisa mengambilnya, dan itu dikerjakan dia, dan dengan izin Allah tadi bisa diambilnya begitu. Dia pun terkejut, dan seiring waktu entah beberapa benda-benda bisa diangkatnya kan, itu udah berapa. Dan saya perhatikan benda itu dibagi-bagi sama kawannya seperti benda mainan gitu. Jadi saya terinspirasi ataupun saya menengahi ini semua, dan saya cobalah untuk mengeksplor ataupun buatlah semacam hiburan di YouTube.
kan begitu. YouTube itu saya bertanggung jawab atas YouTube itu begitu kan. Bang Muji tadi mengklarifikasi, pengen melihat ya kan benda-benda tersebut, ya insya Allah itu bisa kami hadirkan lah, insya Allah bisa kami hadirkan. Lagi bisa diambil kira-kira Gi? Sampai Bisa. enggak lagi? Mana apanya? Oke teman-teman, Kunci nih, Ini- kunci nih. si Egi akan memperlihatkan benda-benda Apa yang benda? mungkin kata teman-teman itu benda pusaka, Apa dan benda? teman-teman bilang itu mungkin ada yang berkata itu hoax. Di sini kita bisa melihatnya sama-sama. Ya kameranya agak diangkat sama apanya itu ya biar nampak ya, sama lampunya sekalian kita lihat, agak maju kemari ya, langsung nggak apa-apa lihat kemari. Nah inilah benda-benda yang dari YouTube pertama, coba dilihatkan ini Gi, yang keris yang besar untuk film apa ataupun YouTube pertama itu, inilah dia bendanya. Nah ini dia. Nah, ini Bang Yogi bisa lihat-lihat, pegang pun nggak apa Bang Yogi, silakan abang pegang asli apa enggak itu bendanya kan, itu kan tuh. Teman-teman, Ini dia bendanya. bendanya. Nah, terus film kedua itu apa itu Gi? Film kedua itu Batu merah. batu Merah delima. merah delima. Jat ambil air di gelas Jat untuk memastikan ini batu merah delima itu, atau kalau ada baterainya atau ada lampunya kan itu bisa dilihat nanti. Setengah aja pun bisa Jat. Udah, Allah dari sini aja ngapain Jat, dari nah itu nah bisa dilihat, kita masukkan langsung. Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Di sini dia. Nah, Nah. ini dia. Tidak ada settingan ataupun apapun, tidak ada hoax, itu memang nyata. Dan saya di sini mulai percaya bahwasannya tidak ada di sini unsur settingan ataupun hoax. Coba bisa diambil? Bisa ya. Ini lagi. Ini kok kayak Kok agak apa redup-redup gitu? dia Iya. cahayanya ya. Coba Kayak nanti ada kasih hawa. Ketika diambil dari air dia mati. seperti batu dia, memang batu kan itu. Nah, udah, jadi udah sama-sama dilihat. Terus yang ketiga, Boleh bertanya tentang yang ini? itu nanti ada keterangannya itu yang ke apa? Itu yang kedua, yang Nih. yang Ya, yang ini batu semar. Ini juga Ini- saya tidak tahu ya ini apa namanya. Yang jelas Ini ini untuk kita keberapa lihat nih? Film sama-sama keberapa? di sini. Film keempat. Iya, keempat. Keempat. Yang ketiga tadi mana yang ketiga? Yang ketiga Semar, yang kotak mana? Ini yang empat Semar itu. Yang di YouTube, di TikTok pun kita buat di TikTok. Kita buat di TikTok juga, dan memang sangat-sangat antusias kawan-kawan di TikTok semua untuk melihatnya. Agak diangkat sedikit Jat, apa senternya? Itu dia. Nah, ini dia. Yang Kalau ini keris apa namanya? semar. Semar kuncup. Dan ini dua lagi ini. Nah, ini Bang semar mesem. Sama ini semar apa ini? Yang Semar lagi nih. Iya, yang semar gitu Bang. Iya teman-teman, ini dia bentuknya. Bisa didekatkan ke kamera. Kita tidak tahu ini nama aslinya Dek, apa. sama siapa? Dek Wawan. Yang jelas orang yang lebih Dek tahu Wawan. dari kita ini mengatakan keris semar. Pawang. Bang ini. Pawang itu. Jadi masih banyak lagi nih, ada keris-keris yang macam jenisnya. Yang film ke apa Gi? Keris getar Gi, mana dia? Oh, Keris yang bergetar. Nah, ini Bang Mujib pun perlu tahu juga ini keris bergetar, kita biar jangan dibilang hoax nanti kan. Yang ada ini dia. ambil air, Nek, ambil air Ini Nek. ini yang kan di- udah ada Bang. Hah? Ini. Oh iya. Nih. Oh iya Nek, ini udah Nek. Rasakan sendiri Bang Muji. Keris yang bergetar itu. Ya teman-teman, di sini saya sudah merasakan sendiri bahwasannya memang keris ini bergetar. Apabila menyentuh air, Bisa kita lihat airnya. berombak dia kan. Nah, Jadi tidak ada unsur hoax ataupun tidak ada unsur settingan di sini ya. Kita bisa lihat sama-sama di sini. kalau di piring dia lebih agresif dia getarannya itu. Ya. Gimana Bang Muji? Udah puas kira-kira?
Saya rasa puas sih. Cuma saya masih penasaran dengan yang dua ini. Ya, Ini apa namanya? Ini namanya Mustika Batu Gatot. Gatot. Nah, ini Mustika ini Semar. Mustika Batu Semar. Hampir sama dia bentuknya, cuman beda gambar di dalam batunya begitu. Boleh bertanya, ini adik Egi ya? Iya. Iya. Mendapatkan ini dari mana? Atau ibaratnya mencabutnya gitu dari mana? Yang pertama ini ya. Yang pertama ini kan dari mana? Iya. Ya ini kan semacam dimimpi pertama kan bang. Mimpi suruh tarik aku di sini, nah di pohon sana itu bang lokasinya. Berarti ibaratnya adik Egi itu mendapat wangsit gitu ya dalam mimpi. Begitu juga dengan yang Begitu juga dengan yang ini, ini dapatnya di daerah bambuan bambuan, sana. hutan bambu. Berarti memang keadaannya dari sebelum diangkat batu ini sampai setelah diangkat memang keadaannya sudah di dalam batu seperti ini ya? Iya. Iya. Bisa dilihat teman-teman. Tidak ada unsur ibaratnya di sini ada Dicetak. tutupnya, dicetak atau tidak ya. Ini memang asli di dalam batu bening. Goib. Tidak ada unsur kunci ataupun skrip untuk membuka batu ini. Jadi ada lagi yang lain-lain ini yang udah ada juga yang lain, cuman ini tidak sempat masuk ke dalam apa kan? Yang ini kan tidak masuk ke dalam channel, tidak di YouTube kan? Karena ini udah duluan diambil ini. Sebelum buat channel ini duluan diambil ini. Singo Barong. Singarong. Oh iya. Ini juga. Nah, ini ya. Ini tidak dichannelkan, ini udah keambil duluan. Yang ini semua memiliki rangka sarung kan, bisa dilihat. Nah, ini kembar nih namanya. Nah, ini ada juga. Nah, bisa dibuka semua. Ini tidak tahu apa namanya. Yang apa mana gitu? Yang mana? Yang Kuning ini. Ah, ada satu lagi. Yang film terakhir ya. Iya ini. Oh iya, ini film terakhir. kalau ini keris apa Nah, namanya? ini Chris Gatot juga namanya. Chris Gatot yang nongkrong tidak sengaja, nggak niat explore kan itu kan, Iya. mendapatkan keris ini teman-teman semua. Jadi gimana Bang Muji, ada lagi perlu ditanyakan? Nah, ini kan kita semuanya sudah melihat Ya. ini memang tidak ada unsur settingan. Jadi mungkin dari teman-teman YouTuber yang lain ataupun teman-teman subscriber yang lain pingin ataupun juga teman-teman komen. komentator yang lain ada yang mengatakan ini hoax. Saya sudah menyaksikannya sendiri, tidak ada unsur settingan. Ini memang nyata adanya. Yang saya ingin pertanyakan kepada Wak Supri, Ya, nah, kenapa Anda berinisiatif mengajak adik Egi ini untuk membuat sesuatu konten yang seperti ini? Apakah Anda ibaratnya hanya ingin membuat suatu konten biar terkenal atau memang ada unsur niat baik untuk adik Egi ini? ya, terima kasih. Pertanyaan itu ada di benak para tetangga ataupun teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, itu udah jelas. Salah satunya itu udah pasti memanfaatkan dia. Ini kan namanya juga konten kan di YouTube, itu kan bisa menghasilkan sesuatu uang. Nah, jadi kadang orang-orang itu namanya berburuk sangka segala macam. Ini tujuan utama saya. Benda-benda seperti ini kan benda goib, diangkat dari alam goib yang tidak ada di alam nyata, kan gitu. Jadi ini saya khawatir benda-benda ini berserak di sini. Namanya si Egi kan masih kecil, Iya. masih kelas 3 MTS. Saya khawatir benda-benda ini ke teman-temannya dan dia tidak terkendali, gitu. Jadi saya inisiatif, alangkah bagusnya ini dipublikasikan untuk hiburan dan semua benda-benda itu disimpan dalam satu kotak inisiatif saya supaya benda ini tidak berkeliaran ataupun tidak ke tangan-tangan yang nanti bisa jadi salah gunakan, kan sangat-sangat berbahaya begitu. Jadi untuk teman-teman ataupun subscriber semuanya, nah ini saya ingatkan kembali, kita hidup di alam nyata, kita percaya adanya alam nyata dan alam goib. Jadi kita jangan sekali-sekali kita percaya dengan benda-benda seperti ini karena akan menimbulkan
kemusyrikan ataupun kesirikan. Tahu kita semua doa si musyrik ataupun syirik itu tempatnya di neraka jahanam dan tidak diampuni oleh Allah karena kita menduakan Allah kan. Oke. Nah, demikian juga dengan rekan-rekan subscriber yang lain atau teman-teman yang lain, kita harus lebih mendalami memahami agama karena ini adalah semua sudah Allah berkehendak melalui adik kita atau anak kita Egy Purba Indigo. Dia mempunyai kelebihan karena kelebihan itu tidak sama dengan yang lain, tidak bisa disamakan, dia beda sama kita. Nah, itu Allahu a'lam bishawab karena Allah yang tahu, dan itulah keterangan yang bisa saya berikan pada Bang Muji gitu. Malah kira-kira Bang Muji udah puas? Puas. Satu pertanyaan lagi boleh? Boleh, silakan. Ini mungkin buat teman-teman juga ya, teman-teman subscriber yang lain, mungkin ada yang bertanya juga gitu kan. Yang jelas Egy ini kan masih termasuk anak di bawah umur, Ya, kan seperti itu. belum dewasa dia Nah, kan itu. jadi ibaratnya pikirannya itu masih kesana kesini gitu. Si labil kan itu. Ya, masih labil. Nah, setelah bisa ataupun tahu menarik sesuatu benda yang dari alam goib, apakah mungkin adik Egy pernah bercerita ke Wak Supri, ibaratnya dia pernah mengalami kejadian yang aneh setelah bisa mengetahui semua ini, ataupun pernah bermimpi tentang sesuatu yang itu di luar logika kita? Pernah? Ya pernah sih, pernah. Seperti apa ibaratnya? Apakah Anda pernah bermimpi ibaratnya benda-benda ini bermimpi mendatangi Anda dalam mimpi ataupun mengganggu kehidupan Anda sehari-hari? Iya, dia datang dalam mimpi kan, benda ini semua datang dalam mimpi. Baru ya gitulah, tarik aku, maka engkau dapat ini bisa engkau pakai. Tapi saya tidak mau, nanti dibilang musyrik. Betul kan, Pak? Ya, karena itu tetap disimpan di sini dan semua di bawah kendali Egy. Nah, ini semua di bawah kendali Egy dan di luar tanggung jawab saya benda-benda ini. Saya tidak bertanggung jawab dengan benda-benda ini karena cuma dia yang bisa mengangkatnya, menariknya. Saya cuma hanya mengontenkan saja. Jadi saya tidak ada urusan dengan benda-benda ini, dan benda-benda ini Kan di sini, dan saya sudah merasakan keris yang bisa dibilang bergetar tadi, saya sudah merasakan. Itulah memang keadaannya seperti itu. Itulah seperti batu merah delima tadi udah kita saksikan juga hidup. Mungkin yang bisa saya tanyakan cukup sampai di situ saja. Buat teman-teman channel dari Egy Purba Indigo, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Mantap. Oke? Terima kasih Bang Muji untuk sarannya. Nah, opening penutupan, Pak. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bang Muji selaku subscriber yang ingin mengetahui ini. Dan oke, tidak berpanjang lebar, hanya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sahabat, salam hormat untuk subscriber semua. Terima kasih dan salam Indigo. Oke, udah siap.